Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Nur Hasniati dengan NIM 2001111613. Baik, dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah PR Issue and Crisis Handling dengan tema Media and Brand Reputation. Di sini saya mengambil kasus brand Starbucks dengan judul 6 varian kopi Starbucks ditarik dari peredaran oleh BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Baik, pada PPT saya yang pertama yaitu ada outline atau garis keras. Di sini dijelaskan effective crisis communication strategy and practice to maintain corporate reputation. Salah satu tujuannya adalah untuk memperkaya kemampuan kita dalam menangani krisis yang terjadi di perusahaan tempat kita bekerja. Selanjutnya yaitu ada deskripsi. Krisis communication, krisis bisa terjadi di setiap perusahaan, waktu dan masalahnya pun tidak pernah bisa terduga. Apapun penyebabnya, kondisi krisis akan mengarahkan reputasi dan citra suatu perusahaan ke arah yang negatif. Secara faktual, krisis yang terjadi tidak dapat dihindari oleh siapapun. Kita harus menghadapi dan mampu mengatasi krisis. Mengatasi setiap potensi dan krisis yang terjadi adalah tindakan mutlak yang harus dilakukan. Sekalipun sulit untuk dicegah, terjadinya krisis di suatu perusahaan sudah tentu menuntut kemampuan tersendiri bagi seorang PR officer dan sejenisnya untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi yang menjadi sumber krisis. Slide selanjutnya yaitu ada solusi. Melalui strategi dan praktek yang tepat, suatu perusahaan dapat keluar dari masalah atau krisis yang dihadapi tanpa harus mengorbankan reputasi dan citra di mata publik. Menghadapi krisis memerlukan strategi dan teknik tersendiri yang optimal. Selanjutnya, yaitu ada the consequence of PR crisis management atau konsekuensi. Dampak dari krisis PR bisa sangat menghancurkan jika tidak dikelola dengan cerdik. Hal itu dapat menghancurkan kepercayaan pelanggan, menakut-nakuti klien potensial, mengganggu investor, menghancurkan reputasi perusahaan, atau menghentikan merek yang sedang berkembang. Singkatnya, ini dapat menciptakan keterputusasaan yang merusak antara organisasi Anda dan pemangku kepentingan utamanya. Itu juga dapat merusak strategi komunikasi perusahaan Anda, menjadikannya investasi yang sia-sia dan kehilangan tim PR dukungan dari kepemimpinan senior. Baik, pada slide selanjutnya yaitu ada contoh mengenai krisis brand reputation yang saya ambil, yaitu brand Starbucks. Sebagai perusahaan global, Starbucks merupakan brand yang kuat di benak konsumen dan sudah masuk ke tahap top of mind. Namun, beberapa waktu lalu brand Starbucks sempat mengalami krisis reputation di mana pada tanggal 26 Desember 2022, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Republik Indonesia menyatakan menyita 6 varian kopi kemasan merek Starbucks. Varian kopi Starbucks yang disita atau yang belum memiliki izin edar dari BPOM yaitu Toffee Nut Latte, Caramel Latte, Vanilla Latte, White Mocha, Cafe Latte, dan Cappuccino. Masing-masing dari produk ini berukuran 23 gram. BPOM menyatakan produk Starbucks yang disita adalah produk Nestle Starbucks dengan masa kedaluarsanya hingga 24 Oktober 2023 yang diimpor dari Maslak Istanbul, Turki. Alasan dari beberapa produk Starbucks ini disita di Indonesia karena tidak adanya izin edaran BPOM
sehingga dicemaskannya adanya indikasi kandungan yang berbahaya. Selanjutnya, tanggapan PT Nestle Starbucks Indonesia mengenai kopi Starbucks saset yang ditarik BPOM. Pada hari Selasa, yaitu tanggal 27 Desember 2022, Direktur Corporate Affairs PT Nestle Indonesia, Sufintri Rahayu, menegaskan kepada CNBC Indonesia melalui pernyataan tertulis resmi bahwa produk kopi saset Starbucks impor dari Turki yang ditarik BPOM bukan hasil impor dari perusahaan mereka. Kemudian mereka juga menegaskan bahwa semua produk yang dipasarkan di Indonesia oleh PT Nestle Indonesia dan PT Sari Coffee Indonesia merupakan produk yang memiliki izin distribusi dan telah disetujui oleh BPOM. Dan juga melalui pernyataannya, PT Nestle Indonesia juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen untuk memprioritaskan kualitas, keamanan, dan integritas produk-produknya. Jadi, dari pernyataan tersebut, secara tidak langsung Starbucks sudah kehilangan reputasinya di benak konsumen dan di mata publik. Terutamanya konsumen mungkin tidak akan percaya lagi mengenai kopi-kopi Starbucks yang sudah BPOM. Terakhir yaitu solusi dari kasus ini, yaitu brand Starbucks harus kembali mencari kepercayaan publik dan terutama para konsumen mengenai isu dari produk mereka yang belum BPOM dan memberikan bukti kepada publik bahwasanya semua produk mereka telah lulus uji BPOM. Baik, sekian penjelasan materi dan presentasi dari PPT saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon banyak maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.